Ada 4 perkara jahiliyah yang pasti ada di tengah-tengah umat ini, yang tidak akan ditinggalkan oleh umat ini. Apa faedah yang bisa kita ambil dari hadis tersebut? Yang pertama, faedah yang pertama yang kita bisa ambil dari hadis tersebut bahwa menunjukkan kebenaran risalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita telah menetapkan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa bukti Nabi ini adalah rasul? Rasul, maka terbukti bahwa perkara-perkara yang gaib, perkara yang gaib itu tidak ini. Perkara gaib, Rasul ketika masih hidup, lalu Rasul seakan-akan meramal. Tapi ini bukan ramalan, ini wahyu. Seakan-akan Nabi itu meramal masa depan, bahwa ada perkara-perkara jahiliyah yang tidak ditinggalkan oleh umat Nabi. Nah, ternyata itu benar adanya. Maka ini menunjukkan, kata para ulama, bahwa benarlah Nabi Muhammad itu kerisalaan yang dia bawa, kerasulan yang diamanahkan kepadanya, sehingga perkara-perkara yang gaib yang beliau prediksikan terjadi. Baik, yang kedua, faidah yang kedua dari hadis ini adalah hendaknya kita menjauhi 4 perkara yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Apa itu? Al-fakhru bil ahsab, berbangga-bangga dengan garis keturunan, dengan kedudukannya. Kemudian yang kedua tadi adalah mencelah nasab orang lain atau meragukan nasab orang lain. Yang ketiga adalah menyandarkan turunnya hujan dengan bintang. Yang keempat adalah an-niyahah, meratap. Kemudian pelajaran yang ketiga, faedah yang ketiga yang kita bisa ambil dari hadis tersebut, an-naihah atau niyahah, meratap itu termasuk dosa besar. Di mana kita tahu bahwa ini termasuk dosa besar? Karena adanya al-wa'id, tahu wa'id, ancaman. Jadi kalau kita tak pengen tahu ini dosa besar atau dosa kecil, cara membedakannya, ada nggak ancamannya di dunia ini? Atau mungkin tidak ada di dunia ancamannya, tapi di akhirat diancam oleh Allah. Oh, ada ternyata ancamannya. Maka ini termasuk dosa besar. Mencuri, anggaplah korupsi misalnya, dosa besar atau tidak? Dosa besar. Ada nggak ancamannya? Ada. Di dunia dipotong tangannya, ada ancamannya. Di akhirat juga ada ancamannya. Maka dia termasuk dosa besar. Meratap, ada nggak ancamannya? Di dunia ada nggak ancamannya? Mungkin tidak ada hukuman tertentu ya. Bagi niyaha itu dipenjara selama 1 tahun misalnya. Karena dia meratap, maka dia akan melanggar undang-undang ini, dia dipenjara misalnya. Enggak. Tapi di akhirat ada nggak ancamannya? Bagi orang yang meratap, ada nggak tadi ancamannya? Ada di akhirat. Maka meratapi ini termasuk dosa besar. Baik, yang kelima. Faedah yang kelima. Keempat sekarang ya? Yang keempat, anna kabair adz-dzunub la tukaffar bil amali salih. Jadi dosa-dosa besar itu tidak bisa dihapuskan dengan amal soleh yang kita lakukan. Paham ini? Dosa-dosa besar yang kita lakukan itu tidak cukup dia terhapus dengan amalan soleh yang kita lakukan. Ada orang mencuri, minum khamar, berzina, tapi dia sudah meninggalkan itu semua. Dia tinggalkan, dia perbanyak amal soleh. Amalan soleh itu belum bisa dan tidak akan bisa menghapus dosa-dosa besarnya itu, kecuali dengan taubat. Dia harus taubat. Sebanyak apapun pahala dari amal soleh yang dia lakukan, itu tidak bisa menghapuskan dosa besarnya. Terus dosa-dosa apa yang bisa dihapuskan dengan amal soleh? Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa kecil bisa dihapuskan dengan amal soleh, walaupun dia tidak bertaubat dari dosa-dosa kecilnya itu secara otomatis dosa-dosa kecilnya akan terhapuskan oleh amalan soleh yang dia lakukan. Makanya dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, wa atbi'us sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan jelek yang kalian lakukan dengan perbuatan baik. Niscaya perbuatan baik ini akan menghapus dosa-dosa perbuatan jelek tadi. Nah, itu bisa, perbuatan baik itu bisa menghapus perbuatan jelek jika perbuatan jeleknya ini adalah perbuatan dosa kecil. Kalau dosa besar gak bisa, dia harus bertaubat.
Baik. Di antara, ini faedah yang berikutnya. Keberapa sekarang? Kelima. Di antara syarat taubat adalah, apa di antara syarat taubat? Mengucapkan kata taubat sebelum dia meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia ini maksudnya nyawanya itu belum sampai ke kerongkongan. Selama nyawanya belum sampai ke kerongkongan, masih ada kesempatan bagi dia untuk bertaubat. Tapi kalau dia udah mulai pernah melihat ada orang yang sakarat, udah nyawanya udah di kerongkongan, dia udah gak bisa ngomong apa-apa kecuali suara. Pernah menyaksikan itu? Pernah? Nah, itu waktu-waktu di mana ketika dia ingin bertaubat udah gak terima lagi taubatnya. Paham ini? Makanya dalam hadis tadi Rasul menegaskan, idza lam tatub qabla mautiha, apabila dia tidak bertaubat sebelum meninggal dunia. Nih, sebelum meninggal dunia. Artinya syarat taubat itu harus dilakukan sebelum nyawanya sampai ke kerongkongan. Makanya Fir'aun tidak diterima taubatnya. Ketika Fir'aun ditenggelamkan di laut, baru kemudian dia mau bertaubat kan? Dia baru sadar bahwa dia bukan Tuhan. Kenapa? Dia sudah tahu bahwa itu adalah detik-detik dia akan meninggal dunia. Udah tenggelamkan oleh Allah. Itu udah detik-detik dia sudah sakratul maut. Baru kemudian dia mengatakan, aku beriman dengan Tuhannya Musa. Enggak diakui lagi keimanannya. Keimanannya kepada Tuhan Musa, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak diterima karena dia mengucapkan kata taubatnya di saat nyawanya sudah sampai ke tenggorokan. Baik, faidah yang berikutnya, anna syirkal asghar la tukhrij minal millah. Perbuatan syirik kecil itu tidak sampai mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Baik. Jadi syirik besar itu tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Jadi dia termasuk dosa besar. Syirik kecil itu termasuk dosa besar yang dikembalikan kepada Allah. Jika Allah mengampuninya, jika Allah berkehendak untuk mengampuninya, maka Allah akan ampuni. Tapi kalau Allah ingin mengazabnya, ya Allah akan azab karena syirik kecil yang pernah dia lakukan. Ya, hadis ini juga menjelaskan, faedah yang berikutnya, hadis ini juga menjelaskan tentang adanya hari pembalasan dan hari berbangkit. Yang terakhir, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-jaza'u min jinsil amal. Apa itu artinya? Pernah mendengarkan istilah ini? Al-jaza'u min jinsil amal. Apa arti jaza? Balasan. Min jinsil amal, sesuai jenis amal perbuatan. Jadi balasan itu dia akan dapatkan sesuai dengan jenis amalnya. Apa amal yang dilakukan, maka itu juga yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dihafal nih. Kaidah-kaidah ini penting ini. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amal yang dilakukan. Kalau amalnya buruk, ya balasannya juga buruk di sisi Allah. Kalau dia melakukan amalan yang baik, maka balasan yang baik pula yang akan dia dapatkan.